rusuh atabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila mu'allif al-kitab syekh al-imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Idris wa summa ila syekhina al-imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syarafuddin An-Nawawi wa summa ila ustazina Ki Abdul Hamid Husain wa summa ila Ki Ahmad Rifai wa usulihim wa furihim min Allah yataqashshahum bi rahmal maghfirah wa yanfa'una bi asarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah 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 wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita di mana kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu adabul insani fin naum. Adab seorang manusia ketika tidur, ya. Yakni inda iradatin naum, ya, ketika hendak tidur, ya. Jadi bukan fin naum, ya. Fin naum makna zahirnya, makna asalnya apa? Adabul insan inda iradatin naum, ya. Ditulislah fin naum karena seorang nggak bakal bisa beradab ketika lagi tidur, ya. Gitu. Makanya ditakwilkan maknanya inda iradatin naum. Sama juga adab dukhulul khala, ya. Yang benar, yang lebih pasnya adab indah, ya, atau indah iradah dukhulil khala. Nah, sebelum kita bahas adab-adabnya, mari sama-sama kita membuka sedikit daripada apa yang ada dalam kitab An-Niyat karangan Habib Sa'ad, ya. Karena setiap sesuatu ada niatnya, ya. Dan niat tidur yang pertama adalah yanwi binaumihi at-taqawwiya ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Dia berniat dengan tidurnya untuk memperkuat diri, ya, dalam melaksanakan taat kepada Allah. Jadi kenapa tidur? Agar badan kita semakin apa? Kuat, ya, untuk menguatkan badan. Karena kalau kita begadang terus tuh, ya, itu badan kita lemes, ya. Bahkan kalau kita malam nggak tidur, dari siang beberapa aktivitas, malam nggak tidur, pas subuh sholat goyang-goyang, ya, udah oleng tuh, ya, gitu. Jadi tidurnya niatnya untuk apa? Untuk agar kita kuat beribadah. Itu yang pertama, ya. Makanya para sholihin, para ulama mengajarkan kita di waktu malam, ya, kalau bisa ada waktu istirahat, gitu, ya. Itu pada dasarnya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu habis isya tidur, gitu, ya. Habis isya tidur, nanti jam 12 bangun, gitu, ya. Udah pertengahan malam bangun. Ngapain bangun? Sholat, gitu, ya. Kalau kita jam 12 belum tidur, ya, beda zaman sebenarnya. Tapi sih memang paling bagus ya begitu, ya. Paling bagusnya ketika waktu isya, selesai isya langsung tidur, bagusnya begitu, ya. Cuman kita ini disibukkan namanya dunia ini. Sekarang kalau nggak habis isya ngajinya kapan? Saya mau tanya nih, ngajinya kapan kira-kira? Ngajinya kapan? Suara saya kedengeran nggak sih?
Saya lagi atau lemes, yang kedua speakernya mudah-mudahan speaker dalam insyaallah nih. Iya, mudah-mudahan nanti ada speaker khusus nih ya. Jadi yang denger di sini lebih jelas ya. Yang belakang kedengeran nggak? Kedengeran ya? Tuh. Ya. Nanti kalau ada speaker dalam boleh pakai speaker dalam biar ya. Karena yang di luar nggak denger juga. Ya, yang di luar lagi sibuk ini. Ya. Nah, kita disibuk ngaji nih ya. Kita doain dah yang di luar semoga ke dalam insyaallah. Ya. Mudah-mudahan yang di luar yang belum ngaji insyaallah ngaji ya. Nah, kembali lagi tadi ya. Kita ini sekarang disibukkan sama dunia ya. Dari pagi ya sampai sore urusannya dunia gitu. Nah, kalau seandainya habis sisa tidur berarti mau nggak mau ngaji maghrib. Mau nggak mau ngajinya maghrib. Kalau ngajinya maghrib mau nggak pakai apa? Maulid. Nggak usah pakai hadroh. Nah, kalau misalnya ngaji pakai maulid hadroh habis maghrib, ngajinya kapan? Nah, jelas paham ya? Ya? Memang begitu idealnya. Makanya yang ideal tuh pengajian aki-aki, pengajian bapak tuh ideal banget itu waktunya dah. Ya. Kalau nggak habis subuh, habis maghrib tuh itu paling cakep udah. Ya. Tapi yang namanya anak muda beda ya. Tuh. Saya ngajar di Al Badar mulainya baru baca kita jam 11. Selesai jam berapa? Jam 12. Mahya baru mulai baca kita jam 10. Selesai jam setengah 12. Itu pengajian anak muda begitu. Makanya lama-lama umur saya makin tua, lama-lama makin demen kayak orang tua udah. Ya. Enak ngaji wis maghrib, ya. Wis maghrib, salat maghrib, ba'diyah ngaji, isya kelar, udah pulang tidur kayak aki-aki begitu. Istirahat. Tapi begitulah kehidupan yang normal sebenarnya. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan tadi, ini kita ini ya banyak waktu yang kebuang sia-sia. Tuh. Ya, banyak waktu yang kebuang sia-sia. Yang paling besar kebuang sia-sia waktu di kerjaan namanya sekolah. Ya, lihat orang luar negeri, Polandia belajar 2 jam sehari, 4 jam paling maksimal. Ya, belajar berapa? 4 jam. Itu pun kadang satu mata pelajaran. Kerjanya pun sama 6 jam. Kalau kita berapa jam kerja? 8 jam. Ada yang 10 jam. Ada yang 12 jam. Pulangnya narik soalnya. Ya, pulangnya ngebit, ya, nuyul. Panjang waktu tuh, ya. Kita habiskan buat dunia tuh ya. Nah, sekiranya waktu yang tadi tersisa kita gunakan buat akhirat kita, lakana khairan. Nanti di akhirat kita akan nyesal, ya. Penyesalan kita karena tidak memaksimalkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, jadi tadi tidur ya niatnya untuk menguatkan ibadah. Yang kedua, wayan wibina umihi imtisala amri Rasul sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qailulah. Nah, ini yang kedua. Niat tidur ya untuk mengikuti Rasulullah gitu ya. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidur. Nih ya, Nabi aja tidur. Suatu hari ada percakapan. Ada satu orang bilang gini, "Udah dah aneh pengen puasa terus aja." Kata yang satu, udah aneh pengen nggak tidur, pengen sholat malam aja sepanjang-panjangnya. Udah yang aneh pengen ibadah terus. Jadi ada yang pengen ibadah terus, pengen melek terus, ada yang pengen puasa terus, ada yang pengen nggak nikah. Tuh. Suatu hari ya, kejadian seperti itu. Lantas Nabi kita Muhammad SAW mendengar suara dari dalam. Nabi dengar, Nabi samperin, kata Nabi kita Muhammad SAW, ya fulan, ya ketahuilah, ya mata punya hak, gitu ya. Mata punya hak, badan punya hak, gitu ya. Makanya kita tidur itu di waktu malam menunaikan hak mata kita, gitu ya. Ya, jadi itu bergantung daripada kebiasaan kita. Kalau misalnya yang biasa kerjanya malam, shiftnya shift 3, ya tidurnya pagi, ya. Jadi tergantung kayak saya nih gitu. Saya tidur saya pagi, kadang jam 6, kadang jam setengah 7, kadang jam 7. Pokoknya pagi aja tidur. Makanya kalau malam saya masih online tuh wajar itu ya. Lagi nulis, lagi ngapain aja kadang-kadang tuh ya.
Nah karena saya kerjanya shift 3 ini, ya. Nah, pengajiannya maghrib sampai itu, masya Allah, sampai malam. Ya, kadang selesai pulang nulis lah gitu ya. Nah ini kita tidur niatnya ngikutin perintah Rasulullah. Rasul nyuruh kita buat tidur. Ya. Tapi ini dikatakan fi yaumil qailulah. Ini tidurnya tidur qailulah namanya tuh ya. Apa tidur qailulah? Dikatakan di sini ya tidur ya menjelang waktu zuhur. Ya. Ada yang dinamakan dengan tidur qailulah. Apa namanya? Qailulah. Ini kalau orang sekarang kayaknya nggak ngerjain ya karena siang masih di sekolah ya. Tapi ada juga yang ngerjain pas sekolah dia tidur. Ditanya sama gurunya, ente kok tidur? Semalam ngaji Ustadz katanya. Disuruh tidur qailulah ya. Jadi sebelum zuhur ya. Buat apa qailulah? Buat membantu biar malamnya bangun ya. Cuman jangan menjelang zuhur banget. Ya, menjelang zuhur banget tidur akhirnya zuhurnya bablas. Asar baru bangun tuh, jangan ya. Sekira-kira misal jam 10 tuh sampai jam 11 atau enggak setengah 12 tuh. Atau enggak setengah jam tergantung kebiasaan kita gitu ya. Yang ketiga niatnya apa? Niatnya untuk bermimpi mimpi yang indah, mimpi yang soleh, mimpi yang benar tuh ya. Niat dengan tidurnya mudah-mudahan dapat isyarah dari tidurnya tuh ya. Ini banyak ini. Ya orang-orang soleh kalau ngimpi ru'nya ini solehah, mimpinya solehah, mimpinya benar. Kenapa? Li'annaha juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Karena mimpi yang benar itu bagian daripada 46 bagian kenabian. Ya. 46 bagian kenabian tuh ya. Bahkan ada salah seorang murid daripada Abuya Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu namanya Kiai Taifur namanya, masya Allah ya, ulama ajib masya Allah. Beliau ini orang yang sering ngimpi ketemu Rasulullah, sering ngimpi ketemu Rasulullah ya. Saking seringnya kalau ngimpi ketemu Rasulullah dapat bisyarah, dapat kabar gembira. Nah kerjaannya kayak Taifur, dia belajar sama Buya Maliki, kerjaannya cuma tidur. Jadi kalau santri disuruh ngaji, ya kayak Taifur disuruh apa? Tidur. Entar bangun nih ditanya, ngimpi ketemu Rasul enggak? Enggak, kalau enggak digetok. Kalau enggak diapain? Digetok tuh, masya Allah. Pokoknya tidur harus ngimpi ketemu Nabi tuh, masya Allah. Ya. Begitu seringnya ngimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidurnya niatin agar kita dapat kabar gembira. Ya. Masya Allah ya, orang kalau udah ngimpi ketemu Rasulullah jaminannya husnul khatimah, jaminan surga tuh. Ya. Karena biasanya nih orang terhalang dari ngimpi ketemu Rasulullah paling besar, ya. Paling besar sebab orang kagak ngimpi ketemu Nabi, satu yang pertama durhaka dengan orang tua dan guru. Durhaka dengan orang tua dan guru. Dia sakitin orang tuanya, dia sakitin gurunya. Dan gak dimaafin namanya orang tua sama gurunya, kagak bakal ngimpi ketemu Rasulullah. Berarti kalau ada orang yang bisa ngimpi ketemu Rasulullah, pertanda dia itu orangnya bener hubungannya sama orang tua dengan gurunya. Bener tuh, ngimpi. Maka jangan coba-coba kita. Ya. Makanya kita kalau mau ngaji, ya, sama berguru beda. Mau ngaji aja di mana juga ngaji. Cuma kalau kita pengen menjadikan seseorang guru, nah ikut dulu pengajiannya, ikutin dulu, cari tahu nasab keilmuannya, nasab ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dirinya tuh. Karena kalau kita sudah menjadikan seseorang sebagai guru, ada hak dan kewajiban. Tuh. Makanya saya nggak anggap antum semua murid saya, ya, sampai kita berikrar dengan guru kita sebagai murid, ya. Misal contoh guru, ya, izinin saya jadi murid antum. Nah, kalau udah kalimat begitu, udah terjadi akad sah. Kalau sudah ada akad, maka seorang murid memiliki kewajiban sama gurunya, seorang guru memiliki kewajiban kepada muridnya. Ya. Kalau dipanggil sama gurunya tengah malam jam 12, sang murid wajib hadir. Begitu, ya. Itulah seorang murid. Misalnya Bang Roni nih di rumah, murid saya telepon, Bang Roni jam 12 malam, bisa antar gak?
Kemana? Ke puncak. Udah bismillah. Kalau uzur bilang, mohon maaf Ustaz, saya mau udah janji gini-gini silakan. Tapi kalau memang nggak ada apa-apaan, wajib sami'na. Itu guru begitu, murid begitu. Ya, yang saya ceritakan kemarin, Habib Mundir jam 12 malam nelponin muridnya. Ente di mana? Ane ke rumah ente. Habib Mundir datang ke rumah muridnya. Jemput satu, dijemput dua. Ini yang pada bingung nih. Jam 12 Habib mau ngapain jemput kita? Dijemput satu-satu sampai 2 mobil penuh. Selesai sampai muridnya nanya, "Beb, mohon maaf nih Beb, kita dikumpulin ngapain Beb ya?" Kata Habib, nemenin aneh begadang. Ente enak-enakan tidur aneh begadang, begitu katanya. Cuman sekedar begitu doang tuh. Subhanallah, itu namanya murid. Ya. Makanya kita jangan sok-sokan ya mengaku murid seorang guru. Ya. Apalagi ngaku seorang guru kepada murid. Jangan sok-sokan juga ngaku muridnya nggak boleh. Ya. Jelas paham? Ya. Nah, jadi tadi kalau kita pengen ketemu Nabi, nah itu harus bakti orang tua dan guru. Yang kedua, yang paling besar yang bikin kita nggak ketemu Rasulullah adalah penyakit hati. Ya sombong, ya dengki, ya iri, ujub, apapun itu. Ya. Sebagaimana yang pernah saya kisahkan dulu, Al-Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang ulama azim, ulama besar, ya salah satu guru daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang seorang waliullah itu. Ini gurunya nih. Saban waktu ngimpi Rasulullah. Setiap minggu dah pasti ada ngimpi Rasulullah. Sampai suatu ketika nggak ngimpi Rasulullah. Ya. Bertanya-tanya, apa dosa saya, apa salah saya. Lantas kemudian dia nangis, dia baca sholawat. Karena memang yang paling pedih dari seorang yang sudah pernah ketemu Rasulullah adalah nggak ketemu lagi sama Rasulullah. Ya. Antum punya kekasih, punya orang yang antum demen, terus pisah, sedih gak? Sedih. Sama orang yang kecinta dengan Rasulullah, kalau pisah sama Rasulullah saya sedih. Sampai beliau ngimpi ketemu Rasulullah. Nah, ngimpi ya. Enggak, dikasih amalan loh. Di ngimpi ketemu seseorang, dikasih amalan. Kalau ente mau ketemu Rasulullah, baca nih 3 amalan tuh ya. Di antaranya bacaannya Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baca amalannya. Ketika dibaca tuh amalan ame Imam Zakaria Al-Ansari, nah ngimpi ketemu Rasulullah. Pas ngimpi beliau bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan saya nggak bisa berjumpa kepada engkau, nggak bisa ngimpi kepada engkau? Kata Rasul, 3 sebab yang bikin kau nggak berjumpa dengan saya. Yang pertama, 1, imamah ente kegedean. Ya. Maksudnya jangan sombong. Ya. Karena memang alim, ulama, mujtahid, pengarang banyak kitab, alim luar biasa di zamannya, bahkan beliau itu jadi faqih di zamannya. Saking alimnya itu pakai imamah gede, ini gede lagi. Ini kecil, masih kecil ya. Kalau masih 4 tingkat masih kecil. Ini masih Bidayatul Hidayah ini ya sih. Kalau yang udah kayak Umar, masya Allah, udah berapa tingkat tuh? 9. Udah tinggi begitu. Nah itu, mungkin lebih besar lagi. Ya kan kalau di luar negeri, imamah itu kan ya penanda keilmuan. Ya makanya kita jangan sembarang-barangan pakai imamah ya. Kalau misalnya kita pakai imamah hari Jumat sunnah, tapi di lain hari Jumat kalau bisa jangan. Tuh ya. Kalau mau pakai aja, asal udang-udang aja, apa serbet meja, taplak meja pakai, nggak apa-apa itu. Ya, nggak apa-apa ya. Sah saja apapun itu, apapun bisa menjadi imamah. Hati antum pakai gesper juga jadi imamah. Apaan aja, yang penting igal, sesuatu yang mengikat di pala. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, sebabnya ente selalu mengatakan kultu. Nah, dalam kitab ente bilang kultu, pendapatku. Itu. Ya. Jadi beliau mengatakan kultu, ya, pendapatku. Padahal harusnya siapa? Kola aja, kila gitu. Jadi nggak ada unsur ananiyah, nggak ada unsur keaku-akuan, nggak ada unsur ujub di dalamnya gitu. Ya. Kayak kita misal punya anak kita hafiz Quran, ditanya anaknya siapa nih? Anaknya siapa? Anak gua.
Kalau anaknya bagus, diakuin, ya. Pakai ngagul lah ngomong begini. Nih anak pintar baca Quran, nggak salah, ngikutin abahnya. Iya sih. Abahnya apa emang? Kagak. enggak abahnya, engkongnya. Engkongnya apa? Mungkin engkongnya dibanggain tuh anak kalau soleh, kalau sukses. Tapi kalau anak nggak bener, tuh ditanya anak siapa? Anak aneh. Kok begini? Oh ini ngaji di mana? Sama ustadznya. Diajarin salah kali sama ustadz yang lain. Astagfirullahaladzim. Giliran bagus diakuin anak, giliran jelek disalahin ustadznya. Ada gak yang begitu? Banyak tuh. Nur remaja, Risma gimana sih ini orang ustadznya? Emang kakak bilangin? Lah ente orang tuanya tiap hari ketemu enak aja. Ustadz ketemu seminggu sekali, nggak sampai 2 jam ketemunya. Orang tua ketemu setiap hari. Lebih banyak nyontoh siapa? Ustadz apa orang tua? Orang tua. Makanya repot kalau ngedidik begini, repot, nggak bisa. Ini mah majelis taklim, tempat ngajar, tempat nyampein ilmu. Selesai pulang udah nggak ada lagi didikan. Ya, saya duduk di sini ngajar ngomong belum tentu masuk ke hati, belum tentu masuk. Udah belum tentu masuk, belum tentu diikutin, belum tahu bagaimana. Pulang udah nggak bakal dapat didikan. Makanya majelis taklim bukan majelis tarbiyah. Kalau tarbiyah antum duduk sama seorang guru, antum lihat bagaimana kesehariannya, ngapain aja, gimana beliau di luar, bagaimana bergaulnya, itulah tarbiyah. Ya. Makanya saya katakan saya bisa begini, bisa ngajar walaupun nggak pesantren, kita karena duduk dengan para guru, bukan duduk di majelis, tapi duduk dalam keseharian kita. Sarapan bareng guru, duduk ngopi bareng guru, jalan ngajar kita temenin bareng guru, kemana-mana bareng guru, ngeliat tuh zahiran wa batinan, yang orang nggak lihat kita lihat, itu jelas. Jadi sangat maklum kalau remaja mungkin belum maksimal, ya belum maksimal, masih kadang begini gitu, maklum nggak apa-apa. Biar Allah yang ngasih hidayah, selesai gitu. La haula wala quwata illa billah. Saya hanya cuman bisa menyampaikan ilmu, masalah masuk ke hati urusan Allah. La haula wala quwata illa billah. Apalagi bikin anak budak bener, waduh jangan jauh-jauh dah, ya. Ame anak sendiri aja belum tentu bisa, apalagi sama anak orang. Ini anak siapa nih? Anak orang kan. Ame anak sendiri aja belum tentu kita bisa ngedidik, apalagi ame anak orang lain tuh. Makanya benar-benar orang tua pada denger nih semua, ya. Biar jangan dikit-dikit nyalahin anak, jangan dikit-dikit nyalahin orang, salahin diri kita yang belum pantas jadi orang tua, yang belum becus jadi orang tua, yang belum bisa mencontohkan yang baik buat anak kita. Ya. Dahulu para ulama itu mereka sebelum mereka nyuruh anaknya, mereka duluan ngerjain. Ya. Suatu hari ada seorang orang tua, ya, ditegur sama anaknya. Ya, anaknya ini masya Allah ulama besar, wali di zamannya, namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Masih kecil, masih bocah begini, masih kecil. Kata ini Abu Yazid Al-Bustami, wahai ayah, di dalam Al-Quran saya baca waktu ngaji, ayah, kata Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam meskipun hanya sedikit yang kau kerjakan dari sholat. Maksudnya walaupun sedikit rokaatnya. Wahai ayah, kok ayah nggak sholat sih? Kan itu kata Allah suruh bangun. Oh itu buat Nabi. Itu buat siapa? Buat Nabi, bukan buat ayah gitu. Ya. Itu buat Nabi, bukan buat ayah. Perintahnya bener gak? Kum domirnya apa? Anta buat siapa? Qumil lail ya Muhammad, bangun malam illa qalila, walaupun sedikit gitu. Ngeles, abahnya ngeles. Emang abahnya belum sholat malam, dia ngeles kan gitu. Tapi ya di terusannya ada lagi ya. Walladzina, ya lupa ayat itu. Dan beberapa orang yang mengikutinya. Nah tuh, berarti kalau orang ikut Nabi kudu sholat malam juga ya. Nah, itu sahabat. Kita kan bukan sahabat. Singles juga. Ya. Dikasih ayat ngeles tuh. Orang tua kadang begitu tuh, ya. Ya kata Ustadz di pengajian tadi kalau ngerokok kan nggak boleh ya, makruh ya. Kok ayah ngerokok gimana kira-kira? Oh itu kan buat Ustadz, ayah kan bukan Ustadz. Gitu. Ada aja jelas-jelas itu. Ya, nih bapaknya tukang minum khamar, tukang minum orang tua nih kata anaknya. Ya minum khamar kan
haram. Tuh. Kok ayah minum gituan? Ngeles gak orang tuanya? Ngeles. Itu kan buat orang-orang baik, buat orang-orang bener. Ada aja tuh, ya. Makanya kembali lagi, kalau kita pengen punya anak soleh, nih jamaah semua remaja Risma, ya, kalau pengen punya anak yang soleh, jadilah kita orang yang soleh, karena buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Nih saya yakin ya, antum yang hadir malam hari ini nih, antum yang hadir nih anak muda nih, orang tua antum saya yakin ngaji, ya, ngaji. Walaupun belum tentu ngaji dipakai. Kenapa? Karena kalau orang tua ngaji dipakai, anaknya pasti ngaji dipakai, pasti, ya, nggak buang. Jadi kalau kita ngelihat kok banyak orang anaknya ngaji nggak dipakai, oh berarti dia belum pakai ilmunya, selesai gitu aja. Ya. Karena didikan yang paling dasar tuh orang tua itu. Ya. Nah, kembali lagi tadi ya. Jadi kalau kita tuh pengen menghindari yang namanya ujub, ya. Kalau kita pengen berjumpa dengan Rasulullah, maka hindarilah penyakit hati itu, ya. Durhaka sama orang tua, penyakit hati itu, ya. Yang ketiga, kenapa kita terhalang dari Rasulullah? Belum cinta dengan Rasulullah, ya. Belum cinta dengan Rasulullah. Apa sih alamat cinta? Alamat cinta itu cirinya adalah mutaba'ah, muwafaqah, ngikutin, niruin, itu cinta, ya. Ini saya yakin antum ya, ketika antum cinta dengan Habib Mundir, cinta dengan Habib Umar, pasti pengen ikutin, ya. Habib Umar jenggotnya merah, kita punya jenggot panjang nih, pengen kayak Habib Umar merah tuh. Habib Umar pakai gomis, pengen pakai gomis, pakai itu, ikutin, ya. Tuh. Jadi ya, dulu saya punya murid dulu. Itu saban saya pakai baju diikutin sama dia. Saya pakai peci hitam, dipakai peci hitam. Saya pakai kemeja, dipakai kemeja. Saya pakai sarung, dipakai sarung. Pokoknya gayanya plek saya begitu. Nah, itu cinta namanya. Karena pengen mengikuti, pasti itu. Ya. Tapi kalau kita nggak cinta, nggak pengen ikuti. Nah sekarang kalau kita pengen ngimpi ketemu Rasulullah, syaratnya cinta. Cinta itu cirinya ngikutin. Udah berapa banyak sunnah yang kita jalani dari sunnah Rasulullah. Ya. Nggak apa-apa nggak semua, yang penting ada yang kita ikutin tuh. Nah ini ya, kalau kita pengen ngimpi ketemu Rasulullah, ngimpi ketemu orang-orang soleh tuh ya, amalkan yang tadi tuh, jalanin tuh ya. Lalu yang kelima, niat tidur ya, yanwi binaumihi hauzata thawab minallah. Dia niat dengan tidurnya pengen mendapatkan pahala dari Allah, bitatbiki adabin naum, dengan mengamalkan adab-adab tidur. Tuh ya. Ya Allah, saya pengen tidur, pengen ngamalin adab tidur, mudah-mudahan dapat pahala tidur tuh. Nah, pertanyaannya apa adabnya? Nah, ini adabnya yang kita mau bahas ya. Jadi niatnya tidur berapa tadi? 5. Yang pertama, memperkuat badan, menguatkan badan. Yang kedua, mengerjakan perintah Rasulullah. Yang ketiga, pengen bermimpi indah atau bermimpi yang soleha. Yang keempat, mendapatkan pahala. Nah ya, 4 ya, 4. Nah, apa adabnya? Yang pertama, adabnya an yughalliqal abwab, hendaknya nutup pintu. Tuh, kalau kita pengen tidur, tutup pintu rumah kita. Tutup pintu rumah. Ya, Ustadz, rumah saya nggak ada pintunya. Ya udah, nggak usah tutup. Maksudnya mau tidur beli pintu dulu gitu, beli pintu baru nutup gitu, nggak usah ya. Tutup pintu. Ya, Ustadz, rumah saya nggak ada barang-barangnya. Gitu. Nih dengerin, orang dulu ngajarin kita kalau maghrib tutup pintu. Kenapa? Setan masuk. Ya, setan masuk. Dan nutupnya kalau bisa baca bismillah. Tuh ya. Jadi para hadirin, ini setan jin itu kalau kita nutup pintu dia nggak bisa masuk. Ya. Kalau kita nutup pintu dia nggak bisa masuk. Ya. Jadi kalau kita nonton film jin dan jun kan bisa tembus tuh ya. Ya. Ternyata nggak begitu. Kalau pintu kita tutup dengan baca bismillah, ketutup tuh nggak bisa masuk. Ya. Jadi kita kadang-kadang kebanyakan nonton film ya tuh.
Memang ada film yang sama dengan kenyataan. Contoh Aladin, tuh pernah lihat Aladin kan? Ya, itu memang ada dahulu, ada orang dikasih botol isinya khodam. Botol isinya khodam. Khodamnya nggak atuh, banyak khodamnya. Ya. Ini kalau ente minta ntar dikabulin, itu khodam itu. Ya, dan khodam itu bisa disuruh-suruh. Tapi yang dikasih habaib, saya lupa namanya siapa. Ya, seorang ulama, seorang habaib. Karena dikasih, kemudian gurunya tahu, gurunya omelin, kita ini para ali ba'alawi, para habaib nggak main khodam-khodaman begitu. Dibanting, dipecahin tuh, dibanting, dipecahin. Artinya ada tuh yang tadi ya, kesamaan antara dunia nyata dengan apa? Dengan yang di film-film ada. Itu cerita Aladin itu kan sebenarnya nama aslinya Alauddin namanya. Ya, namanya Al-Imam Alauddin namanya ya. Jadi ada nama aslinya tuh Alauddin. Orang Arab apa orang Eropa, orang Inggris susah nyebutnya Alauddin. Nyebutnya apa ya? Aladin tuh ya. Paham? Ya itu. Nah, jadi adab yang pertama kalau kita mau tidur nutup pintu sambil baca apa? Bismillah. Bismillah tuh, pintu. Yang kedua, ayat fi annar, matiin lampu tuh. Kalau dulu matiin api. Zaman dulu belum ada listrik ya. Thomas Alva Edison belum lahir, belum ada apa? Lampu. Matiin lampu. Ustadz, saya kalau matiin lampu saya takut, Ustadz. Ya. Sereman muka ente ya. Menurut penelitian modern, orang yang tidur dengan mematikan lampu itu lebih nyenyak, lebih sehat ketimbang yang nyalain lampu. Ya. Karena kalau kita matiin lampu, itu badan kita itu bekerjanya lebih ringan karena nggak banyak menyerap daripada cahaya. Ya. Kan kita nih kalau misalnya melek mata begini, melek mata ya, itu kan ada sensor yang masuk dan ada pergerakan saraf itu. Nah kalau gelap itu nggak ada itu. Ya. Tenang tuh, semua saraf kita istirahat, badan kita istirahat, saraf kita istirahat tuh. Makanya paling bagus kalau tidur matiin lampu. Ada yang masih nyalain lampu kalau tidur? Insya Allah matiin semua ya itu. Ya. Itu sunnahnya tuh. Ya. Yang pertama itu, yang kedua hemat listrik kita pasti itu. Ya. Kalau zaman sekarang mah simpel dah. Ya. Kadang-kadang dimatiin lampu yang ini ada lampu tidur juga tuh kan kayak orang kaya tuh ada di rumahnya kan. Ya. Jadi disunahkan matiin lampu. Nah, kalau di zaman dulu, zaman sahabat, di zaman Rasulullah pernah kejadian ada sahabat nggak matiin lampu. Karena lampunya terbuat dari api, dari obor, tikus lewat. Jatuhlah tuh obor ke tumpukan jerami. Pas banget kebakaran, habis tuh rumah kebakaran. Ya. Maka selain daripada tadi, hikmahnya tadi ya. Kalau tuh nanti lampunya jatuh, rusak, kebakaran. Kayak ngecas HP sama ya. Kalau kita mau jalan nih, semua colokan cabut-cabutin tuh, colokan kulkas, colokan AC, colokan cesan, apapun colokan kalau bisa cabut. Ya, menghindari kebakaran. Ya. Yang ketiga, ya, an yatawaddo qabla naum. Kalau bisa wudu, adabnya itu ya. Adabnya wudu. Ya. Simple ya, cuman kadang-kadang Ustadz saya udah wudu kentut lagi. Iya wudu lagi. Kentut lagi Ustadz. Iya wudu lagi. Kentut lagi, wudu lagi. Bagaimana caranya biar nggak kentut? Tuh pertanyaan itu. Kentut ini kan kalau kata penelitian kentut ini muqaddimahnya buang air. Jadi kalau orang pengen buang air apa dulu? Kentut dulu. Pokoknya kalau orang kentut sekali, kentut lagi udah boker dah. Itu memang udah perutnya pengen buang air, udah buang air. Ustadz nggak bisa, susah. Nah ini dia, makan payak. Tuh, ya. Berarti kurang apa? Kurang serat. Ya. Buat kurang serat bukan?
Ya, ini penyebab banyak orang kena ambeien, ya. Itu gara-gara kurang serat. Ya. Jadi makannya daging, makannya Kentucky, makannya nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah. Akhirnya apa? BAB-nya keras. Saking kerasnya tuh orang ngeden dan sampai keluarlah yang namanya ambeien. Jadi ambeien itu gara-gara kebanyakan ya. Ngeden itu gara-gara buang airnya keras gara-gara jarang makan sayur, makan buah tuh ya. Ini penting ini loh emang enak sholat dalam kondisi ambeien. Mau pernah aja ngerasain ente. Ada ya sahibul ambeien sini ada. Saya pernah ngalamin dulu 2017 tuh. Wah, perih masya Allah. Ya, tuh. Setelah itu baru tahu ilmunya. Nah, di antara obatnya bekam. Ya, kalau mau sembuh ambeien bekam. Ente bekam bagian tulang ekor bawah sini. Dibekam. Darahnya dikeluarin. Insya Allah membantu. Ya. Kalaupun ambeien, insya Allah nggak bakal naik ke stadium yang lebih tinggi. Insya Allah. Ya. Ini saking beratnya ambeien, salah seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Itu kena ambeien parah, stadium 4 mungkin. Diri nggak enak, duduk nggak enak, tidur nggak enak, ngapa-ngapain nggak enak. Tapi subhanallah tiap hari malaikat doain dia. Dan suara malaikat kedengeran sampai dalam rumahnya. Tiap hari. Ya. Karena pengen ibadah khusyuk, mintalah sama Rasul, ya Rasulullah doain saya biar ambeien saya sembuh. Nabi doa, sembuh. Besoknya yang tadinya malaikat tiap hari doain, dia dengar suaranya nggak dengar lagi suaranya. Nyesel dia, ya Allah, ngapa gue minta sembuh? Datang ke Rasul, ya Rasul doain lagi biar sakit lagi dah. Nggak bisa. Udah sembuh tuh ya. Makanya kalau kita sakit tuh ya, di antara Allah hapusin dosa kita, malaikat tiap hari mintain ampun buat kita tuh ya. Apalagi yang sakit hati disakitin perempuan. Masya Allah. Perih Romi. Masalahnya betadinnya kagak ada itu. Kalau koreng kasih betadin baik kering kan gitulah hati. Kita siramin pakai apa Romi kira-kira itu biar sembuh tuh. Masya Allah. Ya Jal ya. Sakit gak Jal? Masya Allah. Ya. Jelas paham. Jadi kalau bisa sebelum tidur wudu. Ustadz saya udah nikah Ustadz. Nah ini pertanyaan yang udah kawin nih. Saya udah nikah, saya wudu, pengen tidur nyenggol bini, kan batal nyenggol bini, betul gak? Itu pertanyaan saya waktu awal saya nikah. Kan kita biasa wudu sebelum tidur, pas udah nikah ada bini kan. Nah gimana ya? Nah kalau nyenggol bini batal lagi. Akhirnya saya seharian tuh nggak nyenggol bini tuh pas malamnya udah. Tidur dah gitu. Besoknya buka kitab, bismillah, ngacak-ngacak aja iseng-iseng, ketemu jawabannya. Apa kata ulama? Kalau buat orang yang sudah menikah, dia pengen dawamul wudu, maka nyenggol bini enggak dianggap batal dawamnya gitu. Ya. Dawamnya enggak batal, cuman tak kalau mau sholat wudu lagi. Cuman kalau dari segi dawamnya dia enggak batal tuh. Ya. Atau yang mau aman, ikutin mazhab Maliki. Pindah mazhab ya. Jadi kalau ada wudu itu masalahnya tuh kentut ya ame apa nyenggol bini, udah itu doang masalahnya ya. Masalahnya apa lagi? Ini itu doang 2. Masih ya kita garuk-garuk kan yang batal wudu kan 4 kan ya. Apa yang batal wudu 4? Yang pertama keluarnya sesuatu dari kencing dan dubur. Yang kedua hilang akal tidur. Yang ketiga menyentuh lawan jenis. Yang keempat menyentuh kemaluan. Yang pertama ada kencing ya. Kalau kencing emang sering banget kencing kan kagak. Nah kalau jamaah para hadirin sering-sering kencing, cek ke dokter gulanya itu ya. Bisa jadi kenapa gula. Ciri orang kena gula sering kencing ya. Romi Abil tuh ya, Abil tuh ya. Pokoknya yang gemuk-gemuk kudu waspada nih ya. Tuh. Yang gemuk kudu waspada. Pokoknya kalau kita kencing mulu, nah itu ada indikasi kena diabetes. Ya, jadi kalau kita pengen dawamin wudu sebenarnya simpel. Ya. Ada alasan gini, Ustadz, kok orang tidur dianggap batal wudunya gitu.
Jawabannya karena orang tidur mata merem, yang bawah kebuka. Ya. Kita kan bisa ngontrol bawah nih, bisa ngontrol bokong kita, kentut kita, karena kita melek. Lagi sholat Allahu Akbar, pengen kentut, tahan gak? Bisa gak ditahan? Bisa. Tapi kalau kita tidur bisa gak nahan? Coba nginep di rumah teman kita dah, sehari aja. Nginep sama Abil Romi itu. Berat. Main saut-sautan kayak motor erekring kan. Berat. Ya. Bahkan kata Nabi kalau kita tidur, bangun tidur anjurannya cuci tangan dulu. Bangun tidur cuci, jangan langsung nyomot ubi. Langsung nyomot. Kata Rasulullah, karena kita nggak tahu semalam tangan kita pergi kemana. Ya, ada orang nggak percaya. Apaan tuh? Enggak, gua kalau tidur nggak pernah tangan gua kemana-mana. Subhanallah, dia tidur tuh malam, pagi-pagi tangan udah di belakang sini. Itu saya sering menyaksikan tiap hari. Bangunin santri kan, waduh, agak enak udah. Habis bangun terus salaman lagi sama Ustadz. Cuci tangan dulu, cuci tangan. Santri bangun tidur langsung jangan. Makro. Karena kan kita lihat kan kemana tangan tuh jalan kan ya. Kita mau angkat, takutnya megang tangan kita. Ya, bener gak? Oh ya. Makanya nggak boleh sebenarnya kalau bisa hindarilah gitu. Ya. Hati-hati dengan tidur berdua ame yang sejenis. Hati-hati juga, apalagi yang lawan jenis, nauzubillah. Ini hati-hati nih, mohon maaf ya. Antri Bapak ini. Kalau bisa tidur mencar-mencar dah, pakai sekat kalau bisa tuh. Ya. Nah, kadang-kadang kita kagak tahu malam-malam kita tidur, tahu-tahu teman santren kita begini kan kita kan gitu. Pas begini paginya ngimpi basah, kita curiga nih. Waduh, jangan-jangan kita semalam tuh. Ini bahaya ini itu. Hati-hati ya. Makanya paling bagus begitu, kasur dipisah-pisah tuh. Doain dah semoga markas makin luas insyaallah ya. Jadi santrinya dapat kasur sarang atu gitu. Ya itu biar kagak gudigan main gitar mulai hari. Dikit-dikit main gitar gitu, gitaris soalnya. Tapi main gitar garuk. Yang ketiga, an yunadzifal firas, hendaknya bersihin kasur tuh, kasur bersihin. Karpet bersihin tuh. Yang bikin gudigan, yang bikin sakit gatal-gatal gara-gara kagak pernah bersih. Habis main bola ngeset di karpet, belum cuci kaki naik ke karpet, lama-lama karpetnya penuh dengan kotoran, lama-lama tidur di situ, ada yang jalan di sini set gitu kan tuh, gak ujung-ujungnya gudik dah, gatel lah tuh. Ya. Maka paling bagus ya saran saya buat para santri nih, pakai sejadah yang tebel lah sejadahnya, habis pakai jemur taruh gitu. Ya. Jadi karpet itu dipakai hanya buat acara tuh, ini karpet dipakai tiap hari. Nah pertanyaannya, kenapa masjid enggak? Ya kan? Kenapa masjid aman? Karena orang masuk masjid cuci kaki. Coba kalau kita di markas tuh ya, kadang habis dari mana banjiran karpet ke situ. Ya. Jadi sunnah kalau kita pengen tidur, kasurnya kita sapu. Saya mau tanya, yang punya sapu lidi di rumahnya tunjuk tangan yang punya sapu. Buat kasur, bagus ya. Siapin tuh. Jadi disingkap-singkap dulu. Takut-takut ada kelabang, ya. Takut-takut ada kotoran tuh. Ya. Yang keempat, an yanama ala syikil aiman, tidur di sebelah kanan. Wa yadul khat ala yadil yumna, taruh tangan ini di pipi kanan. Jadi begini. Ya. Ini usahakan ya. Kalau di zaman Rasulullah dulu memang Masya Allah ya, di Mekah Madinah tuh dingin nih. Sekarang nih musim dingin nih, Januari Februari musim dingin. Itu saking dingin nih puncak kalah. Kalau puncak dingin pakai jaket anget. Ini di sana pakai jaket, dinginnya masuk ke jaket. Saya awal kali ke sana masuk kota Madinah pakai jaket, itu dinginnya masuk ke jaket sampai kita sholatnya takhir. Orang pada saat kita nggak sanggup wudhu, dingin banget luar biasa. Ya.
Jadi kenapa taruh di sini? Nah, agar apa? Anget. Makanya orang kalau tidur begini. Ini biar menjaga suhu tubuh kita. Ya. Kan yang sering ditutup nih telinga. Makanya orang-orang Arab kenapa mereka pakai imamah? Ada yang tutup telinga kanan, ada yang tutup telinga kiri, ada yang dua-duanya gitu. Itu. Kenapa orang Arab bajunya pakai jubah? Kenapa? Dingin. Ya. Sama kayak kita nih naik motor ke puncak nggak pakai helm, dingin nggak? Pakai helm anget nggak? Gitu. Ya. Terakhir, wa kana min hadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam annahu la yanam hatta yaqra syai'an minal Qur'an. Nah, ini Nabi kagak tidur sampai membaca ayat Quran. Tuh, apa yang Nabi baca? Ayat Qur'annya satu, yang pertama surat Al-Mulk. Surat Tabarok. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Yang ketiga surat Al-Falaq. Yang keempat surat An-Nas, dan satu ayat kursi. Itu paling minimal yang dibaca. Pada malam tertentu Nabi kita Muhammad SAW membaca surat-surat yang lain, surat Duhon, surat Sajadah dan sebagainya. Itu ya. Apa tujuannya? Dalam sebuah maqalah, siapa orang yang tidak membaca ayat Quran sama sekali dalam seharinya, maka termasuk orang yang lalai, termasuk minal ghafilin. Ya. Tahu ghafilin, orang lalai? Ini yang dikatakan dalam ayat Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami ya jadikan bahan bakar api neraka itu jin dan manusia. Jadi api neraka bisa nyala, bisa kayak bara api begitu. Ya, itu gara-gara dibakarnya pakai apa tuh? Jin dan manusia. Jadi nauzubillah min dzalik nih. Jin dan manusia ini dua orang ini yang nanti akan jadi bahan bakar api neraka. Siapa itu orang? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati, punya pikiran tapi enggak dipakai. Ya. Punya otak, punya hati tapi enggak dipakai. Walahum ayunun la yubsiruna biha, punya kuping, punya mata tapi enggak dipakai. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi enggak dipakai. Punya pala enggak dipakai, punya otak enggak dipakai, punya hati enggak dipakai, punya mata enggak dipakai, punya telinga enggak dipakai. Ditutup semua. Ya. Kata Allah, ulaika kal an'am, merekalah orang seperti binatang. Kayak apa? Binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Itu termasuk orang yang kagak baca ayat Quran sehari, nggak baca Quran, termasuk orang lalai. Nauzubillah. Disamakan sama binatang kata Allah. Disamain sama binatang. Ustaz, saya udah baca Quran tadi pas sholat baca Fatihah. Astagfirullahaladzim, pelit banget sama Allah ya. Saat saya tadi udah baca Quran, baca pas sholat, saya baca Fatihah ame kulhu, bukan itu, bukan ya. Tapi di luar sholat baca Quran itu, walaupun cuma beberapa ayat, untuk jangan sampai kita tergolong kepada orang ghafilin. Apa orang ghafilin? Orang yang lalai. Orang yang lalai kata Allah ya, mereka kayak binatang ya. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Ngeri, kita ngeri, nauzubillah ya. Ada kejadian kasus, ada orang ya kayak kemarin ya, kasus yang itu tuh, yang lagi rame nih, yang lagi viral, gebukin anak orang ya. Saya mau tanya, kalau dimikir bakal begitu, gebukin nggak? Nggak ya. Dampaknya parah nggak? Parah itu ya. Itu kan binatang, nggak pakai apa? Akal ya. Makanya kita berdoa sama Allah, jangan sampai ya Allah kejadian kayak begitu. Satu kesalahan itu bisa menyebabkan hukuman yang panjang ya. Ya, zaman sekarang nih yang laki-laki sama perempuan, ingat jangan berduaan, jangan pacaran ya. Berduaan, pacaran, penyakit tuh. Ada kesempatan ya. Mending maksiat biasa, zina, ngeri gak? Ya. Kejahatan sekarang terjadi bukan karena ada niat, tapi juga ada kesempatan tuh ya. Romi baik-baik itu ya, masya Allah tuh ya. Romi soalnya banyak dikejar cewek dia,
Soalnya utangnya banyak. Enggak bercanda. Mudah-mudahan istiqomah, sehat afiat juga semua para jamaah. Semoga Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita dan juga mudah-mudahan senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Ya Rasulullah salamun alaikum